Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya Allah an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah fa in tahaw fala udwana illa 'ala dhalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bulan-bulan tarbiyah, bulan-bulan pendidikan terhadap diri kita ini semakin kita rasakan, dan tentunya kemudian tidak lepas dari upaya-upaya mujahadah kita untuk mengoptimalkan bulan-bulan ini agar lebih maksimal, hingga kemudian kelak la'allakum tattaqun yang menjadi cita-cita kita di dalam bulan Ramadan ini bisa terwujud. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang peristiwa-peristiwa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam keterangan-keterangan sirah yang kita pelajari, bahwa menunjukkan bulan Ramadan bukan bulan untuk bermalas-malasan, bulan untuk bersantai-santai, tapi kemudian menjadi bulan untuk kita terus melakukan amaliyah hatta itu kemudian amaliyah kecil, tapi kemudian kita lakukan secara kontinu. Dan ini memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Karena itu di peristiwa pertama yang ingin coba kita bahas adalah peristiwa Ghazwah Badar, gitu ya, atau peperangan Badar Al-Kubra. Ini yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau dalam tarikh Masehi bersamaan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi, gitu ya. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang secara alamiah atau secara bagian dari qadarullah berawal dari sebuah peristiwa yang sebenarnya bukan sebuah perencanaan peperangan. Karena di tahun kedua setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang kemudian pada saat itu Rasulullah SAW sedang membangun sebuah tatanan sistem kemasyarakatan, sistem sosial di Madinah yang kemudian sedang berkembang. Tentunya bukan tidak ada gangguan, karena itu kemudian gangguan-gangguan itu justru makin banyak dalam berbagai bentuk tentunya. Nah, salah satunya bagian dari upaya kemudian sebuah proses perkembangan sebuah masyarakat tentu memang membutuhkan berbagai sumber daya. Nah, karena itu kemudian bahasanya di dalam proses peperangan Badar ini juga bagian dari yang kurang lebih rencana awal yang dilakukan adalah untuk melakukan pencegatan, bahasanya gitu, untuk kemudian memberikan dan menunjukkan identitas masyarakat Madinah kepada bangsa Arab secara umum, dan terkhusus kepada kaum Quraisy. Walaupun kemudian latar belakang dari peperangan ini tidak lepas bahwa kaum Quraisy terus menindas umat Islam dan mengancam eksistensi mereka, gitu ya. Jadi terus direpresif, terus terjadi, karena kemudian peristiwa hijrah itu sendiri kemudian menyebabkan kaum kafir Quraisy itu meradang. Kaum kafir Quraisy ini makin memanas karena kemudian kaum muslimin yang kemudian dianggap tidak ada apa-apanya kemudian ternyata mulai menunjukkan eksistensinya. Dan eksistensi ini dianggap mengancam, karena itu kemudian mereka terus melakukan upaya-upaya represif. Nah, Rasulullah SAW pada perang Badar ini sesungguhnya ini adalah bertujuan untuk menghadang kafilah dagang kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang memang secara sisi material kafilah dagang ini membawa banyak dagangan, banyak barang-barang yang kemudian dikatakan cukup berharga. Satu sisi memang ada motif ekonomi di dalam proses peperangan ini. Tapi kemudian qadarullah berita terkait tentang penghadangan
kafilah dagang Abu Sufyan ini terdengar oleh pimpinan kafir Quraisy, hingga kemudian terjadi musyawarah di kalangan kaum kafir Quraisy yang kemudian akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan pasukan, dan ketika itu terkumpullah hampir 1.000 orang pasukan yang kemudian bersenjata lengkap. Nah, termasuk juga kafilah dagang Abu Sufyan ini ternyata juga sudah mendengar berita itu hingga kemudian mengambil jalur yang berlainan, sehingga kemudian dari jalur yang berlainan tadi justru kaum muslimin yang saat itu berjumlah 313 orang ini kemudian malah berhadapan dengan pimpinan kaum kafir Quraisy yang bersenjata lengkap gitu. Walaupun kaum muslimin sendiri juga bersenjata seadanya gitu. Dalam satu sirah yang ditulis oleh baik Ibnu Hisham kemudian juga Syekh Mubarakpuri tercatat bahwa kemudian ternyata tidak selengkap pasukan kafir Quraisy gitu. Jadi hanya beberapa kendaraan gitu ya, 2 kuda dan beberapa ekor unta, kemudian lebih banyak berjalan kaki, terus kemudian senjata juga tidak senjata selengkap kaum kafir Quraisy. Tapi ada strategi jitu yang luar biasa yang diterapkan, dan ada pelajaran-pelajaran yang sangat manusiawi. Salah satu contohnya adalah kemudian ketika Rasulullah menetapkan satu tempat untuk melakukan mengambil base camp gitu ya, karena peperangan pada zaman dulu itu tetap memperhatikan suatu etika-etika peperangan gitu ya. Jadi peperangan hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu yang kemudian juga mengambil sebuah kesepakatan. Ini yang luar biasa gitu. Inilah peristiwa dari Badar yang kemudian ternyata ada strategi jitu yang kemudian betapa luar biasanya salah seorang sahabat yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah penetapan tempat ini merupakan wahyu yang diturunkan oleh kepada engkau?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Bukan, ini adalah pertimbangan pribadiku saja dan ini bagian dari strategi perang." Kemudian sahabat menyampaikan kepada beliau, kalau itu adalah pertimbangan dan strategi perang, kalau diperbolehkan saya mengusulkan bagaimana kalau kemudian kita mendekat kepada sumur atau sumber air yang kemudian sumber-sumber yang lain, kolam-kolam yang lain kita tutup, sehingga kita lebih dekat kepada air, sementara musuh tidak kebagian air. Ini juga bagian sebuah strategi yang nampak sangat sederhana tapi sangat jitu, dan luar biasanya Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul yang terbimbing oleh wahyu masih kemudian bahasanya mengambil pendapat yang disampaikan oleh para sahabat, yang kemudian itu adalah bagian dari ikhtiar manusiawinya bahwa musyawarah atau diskusi meminta pendapat itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ini satu pelajaran dari perang Badar yang sangat luar biasa, dan hasilnya pun kemudian gemilang. Dan beberapa pimpinan Quraisy di perang Badar ini termasuk diantaranya Abu Jahal ini yang kemudian terbunuh. Ini luar biasa strategi yang ditempuh, walaupun di awalnya adalah sebuah peristiwa penghadangan kafilah dagang, tapi kemudian ternyata harus berhadapan dengan pasukan bersenjata lengkap. Yang konon di dalam satu peristiwa dalam kaitannya sirah, Rasulullah SAW menyampaikan satu doa yang luar biasa yang menggetarkan dan membuat para sahabat itu mencoba menghibur Rasulullah SAW bahwa kita berada di jalan kebenaran dan tentu akan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di peristiwa Badar ini juga kemudian eksistensi Islam makin dihormati dan makin diperhitungkan di Jazirah Arab. Tapi di peristiwa berikutnya, di peristiwa peperangan berikutnya juga ada satu peristiwa yang kemudian bahasanya Allah mempergilirkan kemenangan dan kekalahan itu hadir. Kita akan bahas pada sesi yang berikutnya. Demikian, mudah-mudahan kita belajar dari perang Badar yang luar biasa, yang memang pilihannya hanya sedikit orang, dan karena memang jumlahnya juga saat itu sedang sedikit, hingga kemudian tetap eksistensi harus dipertahankan. Karena itu kita belajar sama-sama untuk terus mempertahankan diri, terutama di bulan jihad ini, untuk terus memperkuat diri kita hingga kemudian kita juga menjadi bagian dari penguat umat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.